Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan tetap membahas tentang integrasi Oracle dengan aplikasi lain. Lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu integrasi Oracle dengan Android part 2 by Ridasis Faranonajit, saya sendiri, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya akan mereview pertemuan sebelumnya, yaitu part pertama. Tujuan dari pertemuan ini adalah dapat menyambungkan database Oracle dengan Android. Studi kasus membuat SI sederhana tentang kesiswaan, mengimplementasikan rancangan DB menggunakan Oracle, Android, PHP, dan JSON. Alurnya dari database akan dikeluarkan ke web server, dari web server akan dikirimkan ke Android menggunakan JSON. Untuk DB dan web server kita telah membuatnya pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membuat dari Androidnya, sisi kliennya. Oke. Tabel yang perlu disiapkan adalah tabel siswa yang sudah kita bikin kemarin pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah desain yang saya ambil dari modul Pak Rengga yang menggunakan Visual Basic, namun kita akan tetap menggunakan Android. Ini adalah desain yang saya gambar. Ini adalah desain menu utama, yaitu ada tiga tombol, register, view all, dan search. Pada register ada 4 form, yaitu nama, NRP, alamat, dan nomor telepon. Untuk view all, tampilannya hanya berubah seperti ini, seperti kolom-kolom gini, ada NRP dan nama. Untuk search box, ini adalah form. Jika data ada, NRP-nya ada, ini kan yang dimasukkan kan adalah NRP. Jika NRP-nya ada, maka akan membuka halaman detail. Halaman detail ini ada 4 NRP. NRP ini berupa text view, nama, alamat, dan telepon berupa form. Fiturnya mencari data siswa. Nanti aplikasi ini bisa mencari data siswa, simpan dan edit data, menghapus data. Oke, let's go. Saya akan mendemokan terlebih dahulu aplikasinya. Saya akan membuka Eclipse. Nanti saja demonya. Saya akan mempause, jadi Anda tidak perlu menunggu. Oke, Eclipse telah terbuka. Ini adalah contoh halaman awal. Menunya ada 3 button. Maaf. Ada 3 button, register, view all, dan search. Untuk menunya. Lalu ini adalah layout dari register, ada 4 form, dan ada save, button save untuk menyimpan. Lalu ada view all. View all ini adalah untuk menampilkan list ya, semua data. Ada NRP dan nama. NRP dan nama ini kolom berupa kolom-kolom gitu ya, kayak tabel. Lalu ada search ini ada 1 form NRP, lalu ada tombol search untuk melakukan pencarian, ada edit. Jadi jika search data ketemu akan masuk ke sini. NRP berupa text view, ada tombol save untuk menyimpan dan delete untuk menghapus. Oke, ini adalah layoutnya. Lalu saya akan bahas mengenai source code Java. Ini saya menggunakan paket saya
ada async dan JSON. Async ini untuk membantu untuk asynchronous task, lalu JSON untuk membantu JSON agar lebih mudah codingannya, lebih mudah dibaca. Pertama saya akan buka menu. Menu ini adalah biasa, hanya memainkan intent karena menu utama ya, tidak perlu aneh-aneh. Lalu saya akan membuka tentang create activity. Create activity ini implement async response yang harus, jadi kelas ini harus mengimplementasikan ini proses finish ini yang dimiliki oleh async response. Oke. Ada create, ada form, lalu ada button ya. Jadi ketika formnya habis diisi lalu buttonnya diklik, akan menjalankan perintah ini. Data-data yang ada pada formnya itu diambil, lalu setelah diambil akan dimasukkan ke dalam sebuah release namanya params. Nah, params inilah yang akan dikonversikan menjadi JSON. Maaf, bukan menjadi JSON, menjadi intinya yang dikirim ke server, ke web server. Perintah pengirimannya hanya ini, new send request create activity this. Create activity ini berupa konteks, lalu ada async response dan param. Param ini datanya yang dikirimkan, dan URL create yaitu target web servernya, yaitu ini create.php. Oke, lalu setelah dijalankan, setelah prosesnya selesai, akan menjalankan proses finish ini. Jadi seperti ini, output.getClass. Dicek apakah output ini adalah sebuah JSON object atau tidak. Jika iya, maka output yang masih bertipe data object dikonversikan menjadi JSON object. Lalu saya membuat response code default dan message default. Kodenya berupa 0 dan message-nya terjadi error default. Lalu baru kita ganti kodenya dan message-nya menggunakan data yang didapatkan dari JSON. Jika terjadi error, maka tidak akan berubah ininya. Oke. Jadi setelah itu akan ditampilkan pesannya sukses atau gagal. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu view all. Sama, implement async response. Jadi view all ini ketika dibuka langsung mengirimkan ini, new send request, mengirimkan request, namun tidak menggunakan datanya kosong, jadi cuma deklarasi saja, datanya kosong. Setelah itu diproses oleh server dan dikirim. Ini hasilnya, output langsung dikonversikan ke JSON object. Setelah itu membuat default, nilai defaultnya, kode dan pesan. Lalu ada JSON array karena datanya ini banyak ya, bersifat tabel. Nah, ini adalah kode ekstrak baris. All ini merupakan JSON.get. JSON array ini hasilnya ini berupa tabel. Lalu tiap baris diambil dari sini, diambil pengambilan tiap baris, lalu dimasukkan ke dalam bundle, dan bundle tersebut di add ke sebuah release ini, release semua. Jadi semua ini hasil akhirnya adalah tabel seperti itu. Oke, jika selesai lalu masuk ke pengecekan apakah respon code sama dengan 1, berarti sukses ya. Jika iya, maka menjalankan ini semua. Jadi mengambil nilai yang ada pada dalam bundle, lalu setelah itu ditampilkan, membuat tabel row, tiap baris ditampilkan ke dalam tiap baris seperti ini.
Ini pembuatan barisnya, di looping hingga habis datanya. Setelah itu ditampilkan apakah sukses atau tidak, seperti itu. Lalu kita masuk ke search. Oke, search. Search ini ada form ya, form untuk mengisi NRP dan buton untuk melakukan pencarian. Jadi ketika form diisi dan lalu dieksekusi, ditekan tombol search-nya, maka akan mengeksekusi perintah ini. Jadi ini langsung membuat param ya, lalu dimasukkan dan dikirim ke URL search-nya, ke tujuannya. Setelah itu hasilnya akan ditangkap. Hasilnya adalah data tunggal ya, data tunggal yang dimiliki oleh siswa. Jadi contohnya adalah nama, alamat, nomor telepon. NRP tidak dikirimkan oleh server karena NRP tidak bisa didapat dari search box-nya. Oke, setelah itu dicek apakah sukses. Jika sukses, maka data-datanya akan dimasukkan ke bundle dan dikirim ke edit activity. Jadi pada edit activity tidak perlu melakukan request untuk permintaan data. Jadi datanya langsung diambil dari intent yang dikirimkan dari search activity. Ini adalah intentnya, get intent untuk mendapatkan intentnya. Lalu diambil bundle-nya dan data-datanya diambil, lalu di-set pengubahan data, mengubah ketampilan. Lalu save ini digunakan untuk menyimpan. Jadi jika diklik akan menjalankan perintah ini, yaitu untuk mendapatkan data-datanya yang diisi di text box. Lalu data-datanya akan dimasukkan ke param dan dikirim. Lalu ada delete ini digunakan untuk menghapus. Isi dari paramnya hanyalah NRP, lalu dikirim ke URL delete. URL delete adalah ini, alamat delete.php. Oke. Setelah itu, setelah salah satu tombol ini selesai diproses, akan menjalankan proses finish ini. Seperti biasa, ada defaultnya. Lalu akan menampilkan pesan sukses atau tidak. Seperti itu. Sekarang kita coba aplikasinya. Jangan lupa untuk menyalakan Oracle. Saya akan mengecek Oracle saya berjalan atau belum. Oh, sudah berjalan. Oke. Lalu saya akan menjalankan aplikasinya. Siswa. Oke. Oh, maaf. Tertekan terus. Oke, siswanya ya. Ada menu utamanya ada 3. Register, view all, dan search. Kita mulai dari register terlebih dahulu. Namanya adalah Rida, nama saya, NRP 21053, alamat, oh jangan 21053, ngarang aja ya, NRP 053, alamatnya adalah Surabaya, nomor telepon 12321. Save. Connecting to database, mengirimkan data-datanya. Data berhasil tersimpan. Oke, kita langsung kembali. View all. Nah, ini adalah data-data yang tersimpan pada database. Saya tadi mengisi Rida ini, NRP 053. Oke. Ini adalah data-datanya.
Lalu kita akan mencoba selanjutnya search. Nah, NRP kita cari 053 search. Nah, datanya sudah diambil, ada Rida Surabaya seperti itu. Ini saya tambahkan error, saya edit, saya rubah namanya Surabaya. Oke, nomor telepon-nya oke, save. Data berhasil tersimpan. Kita lihat, terlihat berubah atau tidak. Berubah. Kita lihat di view all. Kita lihat di view all. Nah, berubah, datanya berubah. NRP tidak berubah karena tidak bisa dirubah oleh user. Oke. Kita search NRP 053 search. Kita akan mencoba menghapus data. Delete. Data berhasil terhapus. Kita cek. Kita cek search ya. Tidak ada data. Lalu kita cek di view all. Datanya hilang. Jadi ini adalah tutorial untuk mengkonekkan database Oracle dengan Android. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya.